saya Nurin Maladi Putri dengan NIM R0112411002 dari kelas RA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan bagian atas yang meliputi mulut, faring, esofagus, hingga lambung. Nah, dalam video ini, saya tidak hanya akan menjelaskan struktur dari masing-masing organ tersebut, tetapi juga akan membahas bagaimana proses perjalanan makanan di dalam tubuh sejak pertama kali masuk melalui mulut sampai akhirnya diproses di dalam lambung. Nah, sistem pencernaan ini merupakan salah satu sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia. Setiap hari, tubuh kita membutuhkan energi dan berbagai zat gizi untuk menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas ringan seperti berpikir dan bernafas, hingga aktivitas berat seperti bergerak dan bekerja. Energi dan zat gizi tersebut diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga berperan penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh yang rusak, menjaga keseimbangan metabolisme, serta mempertahankan fungsi organ-organ tubuh agar tetap optimal. Namun, makanan yang kita konsumsi sehari-hari sebenarnya terdiri dari molekul-molekul yang cukup kompleks dan berukuran besar, seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Molekul tersebut tidak dapat langsung digunakan oleh tubuh karena ukurannya masih terlalu besar untuk dapat diproses oleh sel-sel tubuh. Oleh karena itu, tubuh memiliki sistem khusus yang kita sebut sebagai sistem pencernaan yang bertugas untuk mengolah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses pencernaan ini tidak terjadi hanya pada satu organ saja, tetapi melibatkan berbagai organ yang bekerja secara berurutan dan saling berkoordinasi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kemudian makanan akan melewati faring, dilanjutkan ke esofagus, kemudian masuk ke lambung, dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut di usus halus dan usus besar, sebelum sisa makanan akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Pada tahap awal pencernaan, yaitu pada sistem pencernaan bagian atas, terjadi beberapa proses penting yang menjadi tahap awal pemecahan makanan. Di bagian ini, makanan akan mengalami pencernaan mekanik melalui proses mengunyah, kemudian akan bercampur dengan cairan pencernaan yang mengandung enzim, serta akan dipersiapkan untuk proses pencernaan lanjutan pada organ berikutnya. Selain itu, dalam sistem pencernaan juga terdapat beberapa prinsip dasar proses pencernaan, yaitu ada ingesti, digesti, sekresi, absorpsi, dan juga eliminasi. Proses-proses ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga makanan yang kita konsumsi dapat diproses secara optimal oleh tubuh. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai anatomi setiap organ pencernaan bagian atas, fungsi fisiologinya, serta bagaimana perjalanan makanan di dalam sistem pencernaan mulai dari mulut hingga ke lambung. Nah, pertama-tama kita masuk dulu nih di pengertian sistem pencernaan. Pada saat pembukaan tadi, saya kan sudah menjelaskan sedikit apa sih itu sistem pencernaan. Nah, di sini saya mau menjelaskan lagi. Sistem pencernaan adalah suatu sistem organ di dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi utama untuk mencerna makanan, menyerap zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta mengeluarkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Sistem ini terdiri dari saluran pencernaan utama, seperti organ-organ tambahan yang membantu proses pencernaan. Secara umum, sistem pencernaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mengambil makanan dari lingkungan luar,
menghancurkan makanan menjadi molekul yang lebih kecil, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, serta mengeluarkan sisa makanan dari tubuh manusia. Seluruh proses ini berlangsung melalui kerjasama berbagai organ yang tersusun dalam suatu saluran yang disebut saluran gastrointestinal. Makanan yang kita konsumsi akan melalui berbagai tahapan proses sebelum akhirnya dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Proses tersebut melibatkan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di sini merupakan proses penghancuran makanan secara fisik. Misalnya nih, melalui proses mengunyah di dalam mulut serta pengadukan makanan di dalam lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh berbagai organ dalam sistem pencernaan. Melalui proses inilah, molekul besar seperti karbohidrat akan dipecah menjadi gula sederhana. Protein akan dipecah menjadi asam amino, dan lemak akan dipecah menjadi asam lemak serta gliserol. Molekul-molekul kecil inilah yang nantinya dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi maupun bahan pembangun jaringan tubuh. Nah, sebelum kita membahas masing-masing organ, penting untuk memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar dalam sistem pencernaan. Secara umum, terdapat 5 proses utama, yaitu yang pertama, ingesti. Ingesti di sini merupakan proses masuknya makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Proses ini merupakan tahap awal dari sistem pencernaan. Pada tahap ini, makanan akan dikunyah, dicampur dengan air liur, dan dipersiapkan untuk ditelan. Yang kedua itu ada digesti atau proses pencernaan makanan, proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Digesti ini juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pencernaan mekanik, pemecahan makanan secara fisik, misalnya melalui proses mengunyah di mulut dan pengadukan di lambung. Yang kedua itu ada pencernaan kimiawi, yaitu pemecahan makanan menggunakan enzim dan zat kimia pencernaan seperti enzim amilase di mulut dan enzim pepsin di lambung. Yang ketiga itu ada sekresi. Sekresi ini merupakan proses pengeluaran cairan pencernaan seperti air liur, enzim pencernaan, asam lambung, dan juga mukus. Cairan ini membantu melunakkan makanan, memecah zat makanan, dan melindungi organ pencernaan. Yang keempat itu ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan zat gizi hasil pencernaan ke dalam aliran darah atau sistem limfatik. Namun sebagian besar proses absorpsi ini terjadi di usus halus, bukan pada organ pencernaan bagian atas. Yang kelima adalah eliminasi. Eliminasi di sini merupakan proses pengeluaran sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, yang nantinya akan dikeluarkan oleh feses. Dan kelima prinsip ini bekerja secara berurutan dan saling berkaitan dalam sistem pencernaan. Selanjutnya kita masuk di organ pertama, yaitu mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan dan berfungsi sebagai pintu masuk utama makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terjadi tahap awal proses pencernaan makanan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Mulut terdiri dari beberapa struktur penting, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi di sini berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil melalui proses yang disebut mastikasi atau yang biasa kita sebut dengan mengunyah. Proses ini sangat penting karena makanan yang telah dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil akan memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga enzim pencernaan dapat bekerja dengan lebih efektif. Selain gigi, terdapat juga lidah yang memiliki peran penting dalam proses pencernaan. Lidah merupakan organ otot yang sangat fleksibel dan berfungsi untuk membantu mengatur posisi makanan di dalam mulut kita saat proses mengunyah berlangsung. Lidah juga membantu mencampur makanan dengan air liur, sehingga makanan ini dapat membentuk suatu gumpalan yang kita sebut sebagai bolus. Bolus ini kemudian akan didorong oleh lidah menuju bagian belakang rongga mulut
untuk memulai proses menelan. Selain itu, lidah juga memiliki reseptor pengecap yang memungkinkan kita merasakan berbagai rasa, seperti manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. Next, kita masuk di kelenjar ludah. Nah, di dalam rongga mulut kita ini terdapat 3 pasang kelenjar ludah utama, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Kelenjar-kelenjar ini menghasilkan saliva atau air liur yang memiliki berbagai fungsi penting dalam proses pencernaan. Saliva ini berfungsi untuk melunakkan makanan, membantu proses menelan, serta menjaga kelembapan rongga mulut. Selain itu, saliva juga membantu membersihkan rongga mulut dari sisa makanan dan juga mikroorganisme. Saliva juga mengandung enzim amilase, yaitu enzim yang berfungsi untuk memulai proses pencernaan karbohidrat dengan memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana. Selain itu, saliva juga mengandung mukus yang membantu melumasi makanan sehingga makanan dapat dengan mudah melewati saluran pencernaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke faring. Setelah makanan dikunyah dan bercampur dengan saliva hingga membentuk bolus, makanan tersebut akan didorong menuju ke faring. Faring merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Faring juga merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan, sehingga tubuh memiliki mekanisme khusus untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Salah satu struktur yang berperan penting dalam proses ini adalah epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan jaringan yang berfungsi untuk menutup saluran pernapasan ketika proses menelan berlangsung. Ketika kita menelan makanan, epiglotis akan menutup jalan menuju trakea sehingga makanan diarahkan menuju esofagus. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah terjadinya aspirasi makanan ke dalam saluran pernapasan. Next, ada esofagus. Setelah melewati faring, makanan akan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan faring dengan lambung dan memiliki panjang sekitar 25 cm pada orang dewasa. Fungsi utama esofagus adalah untuk mengantarkan makanan dari faring menuju ke lambung. Pergerakan makanan di dalam esofagus terjadi melalui suatu mekanisme yang disebut gerakan peristaltik, yaitu kontraksi dan relaksasi otot secara bergelombang yang mendorong makanan menuju ke lambung. Gerakan ini terjadi secara otomatis dan tidak disadari karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Pada bagian bawah esofagus terdapat sphincter esofagus bawah, yaitu otot yang berfungsi untuk mengatur masuknya makanan ke dalam lambung serta mencegah asam lambung naik kembali ke esofagus. Nah, jika sphincter ini tidak berfungsi dengan baik, maka dapat terjadi kondisi yang disebut gastroesophageal reflux disease atau yang biasa disingkat dengan GERD, yaitu kondisi di mana ketika asam lambung ini naik kembali ke esofagus dan menyebabkan sensasi panas di dada atau yang biasa kita sebut dengan heartburn. Selanjutnya kita masuk ke dalam lambung. Setelah melewati esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang elastis dan terletak di bagian kiri atas rongga perut. Lambung memiliki beberapa bagian utama, yaitu kardia, fundus, corpus, dan pylorus. Lambung memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama lambung adalah untuk menyimpan makanan sementara, mencampur makanan dengan cairan lambung, melakukan pencernaan protein, serta mengubah makanan menjadi kimus. Di dalam lambung terdapat kelenjar lambung yang menghasilkan berbagai zat penting, seperti asam klorida atau HCl,
enzim pepsin, dan juga mukus. Asam klorida berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang sangat asam di dalam lambung yang penting untuk mengaktifkan enzim pencernaan serta membunuh bakteri yang mungkin terdapat di dalam makanan itu. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu kita sebut dengan peptida. Sedangkan mukus berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam lambung yang sangat kuat. Di dalam lambung juga terjadi proses pencernaan mekanik, yaitu melalui kontraksi otot lambung yang mencampur makanan dengan cairan lambung. Proses ini akan mengubah makanan menjadi cairan setengah kental yang kita sebut dengan kimus. Kimus kemudian akan dikeluarkan secara bertahap menuju usus halus melalui sphincter pylorus untuk melanjutkan proses pencernaan pada tahap berikutnya. Sebagai kesimpulan, sistem pencernaan bagian atas terdiri dari mulut, faring, esofagus, dan juga lambung yang bekerja secara terkoordinasi dalam melalui proses pencernaan makanan. Mulut berperan dalam menerima makanan serta melakukan pencernaan awal melalui proses mekanik dan kimiawi. Faring berfungsi sebagai jalur yang menghubungkan mulut dengan esofagus serta membantu proses menelan. Esofagus berfungsi untuk mengantarkan makanan menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Sedangkan lambung berperan dalam menyimpan makanan sementara, mencampur makanan dengan cairan lambung, serta melakukan pencernaan protein sebelum makanan ini diteruskan ke usus halus. Melalui kerjasama berbagai organ ini, makanan yang kita konsumsi dapat diolah sehingga zat gizi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, mendukung pertumbuhan, serta menjaga kesehatan tubuh. Demikianlah penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan bagian atas. Jika ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.